Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyambung gitu ya pembahasan saya sebelumnya mengenai kemungkinan Pak Bambang Susatyo atau Pak Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Erlangga Hartarto sebagai ketum Golkar. Oke, kan sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Ada beberapa hal mengapa mereka merasa harus mengganti Pak Erlangga Hartarto. Karena Anda bisa lihatlah detailnya di video saya, tapi garis besarnya bahwa Erlangga Hartarto dianggap tidak mampu, sebut saja demikian, menjalankan amanat Partai Golkar supaya dia jadi capres. Karena ternyata di survei-survei elektabilitasnya, maksud saya, tidak bisa melebihi Anies. Ya. Kemudian kalau nggak bisa jadi capres, jadi cawapres dah. Nah, masalahnya begitu jadi cawapres pun, sepertinya PDIP juga tidak akan kecil lah kemungkinannya Pak Erlangga dipasang dengan Ganjar. Dengan Gerindra, PKB sudah duluan, di mana dalam hal ini Caimin. Jadi nggak mungkin lah tiba-tiba Golkar yang baru, walaupun dia sebut saja partai nomor 2 di parlemen, bisa menggantikan posisi Caimin. Kemudian mau kemana? Mau ke Anies. Nah, yang ini yang menarik. Nanti di sini akan dibahas ya. Makanya jangan di-skip video saya. Atau dia buat poros keempat bersama PAN. Yang kemungkinan besar tidak akan terjadi. Kenapa? PAN juga nggak mau kalah dong. Mana mungkin Pak Erlangga dijadikan capres, terus cawapresnya dari PAN. Elektabilitasnya nggak ada gitu. Ada sih kecil gitu, yang nggak mungkin menang lah. Jadi buat apa PAN bergabung dengan Golkar bikin poros keempat? Kecil kemungkinannya. Oke? Itu salah satu yang membuat para senior politisi di Golkar mau menggantikan Erlangga Hartarto, walaupun Pak Erlangga bilang itu nggak mungkin, nanti aja tunggu 2024 karena untuk mengganti ketum itu harus begini-begini syaratnya, DPD tingkat 1 ya gitu-gitulah ya, solid mendukung ini ya. Tapi para seniornya bilang ya tunggu aja nanti, tunggu para caleg yang dari DPD tingkat 1 ini sudah firm, nah mungkin digoyang. Nah itulah yang kira-kira ya yang terjadi sekarang. Ya, jadi ada dua kubu nih. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ternyata katanya ya, bukannya Pak Luhut itu. Nah ini menarik nih ya. Ini saya dengar ini juga menarik. Makanya Anda jangan di-skip video saya. Kemungkinan yang menggantikan Erlangga Hartarto bukan Pak Luhut, bukan Bambang Susatyo, Pak Jokowi. Saya pertama kali dengar ini. Bisa-bisaan aja nih beritanya. Oke, maka dari itu didengarkan sampai habis, jangan di-skip. Oke, kita lihat dulu nih ya. Kompas, ya baru 3 hari yang lalu nih ya. Di sini dikatakan bahwa ini ada sebuah podcast ya antara Rosi dengan Luhut Binsar Panjaitan. Di situ dikatakan Pak Luhut mau jadi ketum Golkar asal tidak berkelahi dengan Erlangga Hartarto. Ya. Padahal dari berita-berita yang lain dikabarkan Pak Luhut pernah menegur Erlangga katanya ya. Mau dibawa kemana ini Golkar gitu ya. Sebab kalau kondisinya begini Golkar bisa aja nanti nggak jadi nomor 2. Bisa menjadi partai papan tengah gitu. Sekarang kan partai papan atas kan, dia nomor 2. Nanti bisa jadi partai papan tengah kalau begini. Jadi capres nggak laku, jadi cawapres nggak laku. Kira-kira begitu ya. Dan Erlangga juga dinilai lamban, ya gitu deh. Ya, jadi di sini dalam podcastnya dengan Rosi, Pak Luhut menyatakan itu. Dia mau asal dia nggak berkelahi. Maksudnya apa? Nanti kita lihat. Nah, kemudian menariknya di tengah isu mau digantinya Erlangga, sepertinya bukan isapan jempol. Karena pada saat yang bersamaan ini muncul kasus gitu ya, pemanggilan Pak Erlangga Hartarto soal dugaan korupsi minyak goreng. Kita tahu waktu itu kan minyak goreng langka, Pak Erlangga sebagai Menko ditugaskan untuk supaya bagaimana itu minyak goreng itu
suplainya lancar. Ternyata ada dugaan korupsi di balik itu. Dan Pak Erlangga dipanggil sebenarnya sebagai saksi gitu ya. Tapi menariknya di sini kita lihat, di sini di Bisnis Indonesia juga disebutkan ada kronologi lah kasus korupsi yang menyeret nama Pak Erlangga. Kita nggak usah masuk detail ya kronologinya seperti apa. Tentu pasti terkait lah ya. Nah, jadi oleh karena itu Pak Erlangga dipanggil sebagai saksi. Tapi sayangnya Pak Erlangga tidak hadir pada panggilan pertama. Makanya sekarang ada surat panggilan kedua untuk Pak Erlangga Hartarto diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Ya, orang-orang memperkirakan ada kemungkinan Pak Erlangga terseret. Ini kata para pengamat ya. Saya cuma dengar-dengar aja gitu ya. Ini kan saya rangkumkan, bikin supaya Anda nggak usah nonton banyak podcast gitu ya. Jadi ini sudah dilayangkan ya surat panggilan kedua ya. Rencananya Senin hari ini Erlangga akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Menarik ya. Nah kemudian di sini ini sudah dari ya 2 minggu kali ya, 2 mingguan ya, 2 minggu yang lalu ya. Ini berhubungan dengan Erlangga juga, tetapi kasus korupsi yang berbeda, yaitu kasus korupsi BTS Kominfo yang sudah menyeret Menteri Kominfo sebelumnya, yaitu Johnny G. Plate dari Partai Nasdem. Nah, di sini kita sudah tahu kan, Menpora yang baru itu Pak Dito kan diperiksa kan ya. Nah, nanti kita lihat beritanya ini. Di sini di inilah.com bilang, ada seorang pakar bilang, Pak Erlangga berpotensi terseret bila Dito terbukti terlibat korupsi BTS. Astaga. Jadi ini ada 2 kasus nih. Satu korupsi minyak goreng, satu lagi tentang BTS yang ternyata ada menyenggol-nyenggol Golkar. Nah, kita lihat ya di inilah.com ya. Anda juga bisa cek sendiri lah di inilah.com ya. Di sini dikatakan bahwa seorang pengamat hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia yaitu Muzakir mengatakan bahwa jika benar Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo, itu bisa juga menyeret Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Waduh, jadi ada 2 nih ya. Nah, tapi ini kan baru diperkirakan. Karena diperkirakan nih ya kata dia, waktu itu kan ada penerimaan uang 27 miliar ya yang menurut berita-berita untuk menghentikan penyelidikan kasus. Nah, itu terjadi sebelum Dito itu diangkat jadi Menpora. Waktu itu Dito ini masih merupakan tenaga ahli Menko Perekonomian. Ya, jadi sebelum dia jadi Menpora, dia tenaga ahli Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Nah, oleh karena itu Pak Muzakir mengatakan tidak menutup kemungkinan Ketua Umum Golkar, yaitu Pak Erlangga Hartarto, bisa terseret. Ya, dan juga katanya bukan mustahil Erlangga lah yang memerintahkan bawahannya untuk menerima aliran dana haram tersebut sebelum sampai ke tangannya. Ini saya bacakan apa adanya loh ya dari inilah.com ya. Kemudian menteri ini memerintahkan kepada Dito untuk menerima uang untuk menguras uang itu atau menyalurkan uang itu, kata Pak Muzakir ya. Nah, jadi jika dugaan Pak Muzakir ini benar, aliran dana tersebut diserahkan kepada menteri, dalam hal ini Pak Erlangga Hartarto, menurut staf khususnya dalam hal ini Pak Dito sebelum jadi Menpora, maka artinya Pak Erlangga benar terlibat dalam proses ini. Ya. Nah, di sini dikatakan Pak Dito adalah kelompok orang yang menerima suap, katanya. Waduh, gawat juga nih ya. Oleh karena itu, Pak Muzakir tetap mengembalikan soal pembuktian dari dugaan-dugaan ini yang sudah liar di publik katanya ya, kembali ke Kejaksaan Agung. Nah, aduh, ini hot nih ya. Kemudian Pak Muzakir juga mengingatkan Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih. Ya, dan harus mengungkap kasus ini seterang-terangnya, katanya ya. Astaga. Nah, sebelumnya katanya ya, bekas Kepala PPATK Yunus Hussein menilai Menpora Dito Aryo Tejo bisa dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pencobaan merintangi proses penyidikan korupsi BTS Kominfo. Pasalnya katanya politisi muda Partai Golkar itu diduga menerima aliran dana 27 miliar. Kalau nggak salah,
ini mungkin ada hubungannya dengan uang yang dikembalikan oleh pengacara Magdir Ismail ke Kejaksaan Agung. Ya, saya nggak tahu ya. Nah, diduga Dito ini menerima aliran dana 27 miliar dari komisaris PT Solitek Media Sinergi, yaitu Pak Irwan Hermawan yang pengacaranya Pak Magdir Ismail itu, ya. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Pak Muzakir, mengembalikan uang itu tidak menghapus pidana korupsi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Tipikor. Ya benar juga lah, kalau orang udah korupsi dikembalikan terus bebas, ya nggak lucu juga gitu ya. Nah, seharusnya sudah ada dasar yang kuat menurut Pak Muzakir ini ya, karena undang-undang jelas sekali mengembalikan uang itu tidak pernah menghapus korupsi katanya ya. Ini juga menurut Pak Yunus Hussein, mantan ketua PPATK, kepala PPATK ya. Jadi menarik ya. Jadi dikatakan di sini, menurut berita acara pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Irwan Hermawan menyebut memberikan uang 27 miliar kepada Dito yang sekarang Menpora ya, dalam rentang waktu November sampai Desember 2022 yang lalu. Buset, berapa tuh ya? 8 bulan yang lalu. Penyerahan uang berlangsung 2 kali di rumah Dito katanya, di Jalan Denpasar. Wah, pantesan Pak Dito diperiksa gitu ya. Yunus mengatakan dengan kesaksian Irwan ditambah barang bukti uang yang 27 miliar itu, semestinya 2 unsur alat bukti itu cukup untuk menetapkan Pak Dito yang sekarang Menpora sebagai tersangka. Karena sudah terpenuhi katanya. Karena sudah ada 2 alat bukti ya, yang mana masing-masing unsurnya ya sudah bisa menjadikan Pak Dito sebagai tersangka maksudnya. Ya, di sini katanya Pak Irwan ya sebelumnya mengaku ke penyidik melakukan pengumpulan uang dari konsorsium dan subkontraktor proyek BTS yang Kominfo ini, totalnya 243 miliar untuk meredam pengusutan perkara ini oleh Kejaksaan Agung. Gila nih ya. Nah, dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian kuasa hukum dari Pak Irwan yang kita tahu Pak Magdir Ismail mengaku ada pihak yang mengembalikan uang tersebut ya. Hal itu diungkapkan setelah Pak Dito diperiksa oleh Kejagung terkait korupsi BTS ini. Nah, itu sekilas mengenai hubungannya korupsi BTS dengan Pak Dito dan kemungkinan bisa menyeret Pak Erlangga Hartarto. Kira-kira begitu ya maksud berita dari inilah.com. Kemudian menariknya lagi nih ya. Nah, ternyata diam-diam karena Pak Erlangga mungkin didesak gitu ya dari partainya sendiri, ke PDIP mungkin nggak bisa jadi cawapres, ke Gerindra juga nggak bisa jadi cawapres, bikin poros keempat dengan PAN juga pasti nggak mau, pasti kalah gitu ya. Nah, diam-diam Golkar di sini ya dari 2 bulan yang lalu ini ya sudah dihembuskan bahwa akhirnya Golkar itu buka opsi untuk memasangkan Pak Erlangga dengan Pak Anies. Ya, oke. Kemudian Nasdem juga terbuka menjajaki wacana Anies dan Erlangga. Jadi calonnya cawapresnya Pak Anies ada Pak Erlangga, ada AHY, ada Yeni Wahid, terakhir ada Pak Gatot Nurmantio, kira-kira begitu ya. Nah, ternyata, ini yang bikin menarik nih. Di satu podcast dari Tempo yang namanya Bocor Alus Politik ya, ini dibeberkan mengenai peran Pak Luhut Panjaitan untuk merebut Golkar dari Erlangga Hartarto ya. Tapi di dalamnya juga dibicarakan mengenai hal-hal lain ya. Jadi di sini judulnya adalah Sulit Langkah Erlangga Hartarto ya. Karena satu, dia tadi ya mau diperiksa oleh Kejaksaan Agung untuk kasus korupsi minyak goreng. Kemungkinan yang kedua soal BTS. Ketiga, di internal partai Golkarnya mau digoyang juga, yang sebelumnya dikabarkan mau digantikan oleh Pak Bambang Susatyo atau Pak Luhut. Yang calon terkuat adalah Pak Luhut ya, karena ya kesini enggak, kesana enggak, kira-kira gitu. Jadi Golkar ini mau dibawa kemana ya. Nah, itu yang ada di Bocor Alus Tempo. Nah, kemudian di Bocor Alus Tempo juga ada berita mengenai diam-diam Erlangga temui Anies Baswedan. Kalau 2 bulan yang lalu kan tadi ada berita bahwa Nasdem menjajaki boleh-boleh saja Anies dengan Erlangga Hartarto. Begitu juga Golkar juga menjajaki wacana Anies dan Pak Erlangga Hartarto. Ya sah-sah saja gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah di sini katanya nih menurut podcast
bocor alus Tempo, diam-diam Erlangga temui Anies Baswedan. Ini baru 2-3 hari yang lalu ini. Ini menarik nih ya, 3 hari lalu lah ya. Katanya, kalau yang 2 bulan lalu kan podcastnya itu ceritanya mengenai wacana. Tapi ini terjadi katanya. Nah ini hebat nih, wartawan Tempo bisa mendapat bocoran. Yang saya dengerin tuh ya, di podcastnya itu, Pak Anies Baswedan, supaya terhindar dari jepretan wartawan tuh ya, dia sampai menemui Erlangga harus ganti kendaraan 4 kali katanya. Itu yang saya dengerin tuh gitu ya. Jadi dibikin rahasia lah pertemuan, tapi bocor juga, makanya nama podcastnya Bocor Alus. Ketemu. Nah ini menurut podcastnya ya, bukan menurut opini saya ya. Di situ sepertinya mungkin Pak Jokowi tidak berkenan kata ini ya. Maka dari itu menurut ini di podcast ini, jadi kemungkinannya kalau jadi take over di kepemimpinan di Golkar ini, Pak Luhut kemungkinan besar jadi ketua harian, ketua umumnya. Katanya menurut bocor alus Pak Jokowi. Jadi sini kalau saya kebetulan capture kata-katanya, peluang Pak Jokowi untuk pindah partai itu. Kan selama ini Pak Jokowi di PDIP, dan mungkin dia udah nggak mau lagi disebut petugas partai kali ya. Jadi dia mau punya partai. Ya saya nggak tahu lah. Ini kan ngomongan di antara para wartawan. Kalau Anda nggak suka jangan marahin saya, marahin bocor alus gitu ya. Nah jadi menurut diskusi para wartawan Tempo ini di podcast Bocor Alus, bukan Luhut nanti yang jadi ketua umum Golkar, Pak Jokowi katanya. Waduh, kaget juga saya. Kaget juga gitu ya. Ya tapi kita nggak tahu lah. Ini kan namanya kan baru podcast. Tapi biasanya yang dibicarakan oleh para wartawan Tempo ini bukan sekedar gosip. Pasti mereka punya narasumber yang ya menurut saya bisa dipercaya. Ya. Jadi kita nantikan saja apakah benar nanti yang jadi ketum Golkar itu Pak Jokowi. Dan ini akan menjadi suatu fenomena yang menarik untuk perkembangan suasana politik menjelang Pilpres. Oke, demikian saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.